Sallallahu alaihi wasallam wa alihi washabihi wa dzurriyyatihi wa qarabatihi wa ahli baitihi ajmain wa ila musannifatil kitab wa mukatibilatil kitab wa masyayikhin wa ustadihim wa usulihim wa furu'ihim wa jami'i masyayikhina wa ustadina wa usulihim wa furu'ihim wa jami'i talamidana wa liman fa'ati wa barakati hadil kitab wa hadil ulum fid dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ani bi ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Masih meneruskan maksiat-maksiatnya badan kemarin tentang menggunakan wadah yang dari emas maupun perak, atau menggunakannya untuk perhiasan yang ditakutkan karena tertarik untuk menggunakannya. Yang seterusnya wal aslu, dan adapun asalnya fidzalika di dalam demikian hukum itu qauluhu sallallahu alaihi wasallam, dawuhnya baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la ta'kulu, jangan pada makan siapa kalian semua fi aniyatin, di dalam menggunakan wadah, fi aniyati dahabi, di dalam menggunakan wadah yang dari emas, wal fiddati, dan perak. Jadi sama Nabi itu dilarang kita menggunakan wadah walaupun kita sekaya apapun, ya piringnya piring biasa, pakai nampan biasa, nggak usah gaya-gayaan pakai emas dan perak. Wala tasrobu, dan jangan pada minum siapa kalian semua visi hafiha, di dalam apa sih itu? Piring juga mana? Mangkok daripada emas dan perak. Al aniyati artinya wadah. Wayal haku, dan bertepatan atau sama bil aniyati dengan wadah apa goiroha selain wadah. Kata al murud, sehingga apa itu? Pensil yang yang untuk pegangan celak dulu ya. Allati, yaitu al-murud, yaktahilu, yang bercelak siapa seseorang bihi dengan al-murud, wal makhalatu, dan juga alat-alat celak, al-mutakhidani, yang diambil mingkuli, dari tiap-tiapnya alat tersebut, kenyataannya minat dahabi, dari emas, wal fiddati, dan perak. Sawaun kana, sama juga ada apa al mikhalatu, celak tadi, ada itu kabirotan besar, au sogirotan atau kecil, wa misluha, dan itu sepadannya daripada apa itu namanya celak, fitahrimi dalikal ibroti, fitahrimi dalika, di dalam keharaman demikian menggunakan wadah emas dan perak, apa al ibratu jarum, wal kholalu, dan juga lubangnya. Geser dulu, geser lampu, angkat awas. Geser jam. Nah, sampai mana tadi? Jadi hukumnya sama saja, hukumnya haram dalam menggunakan wadah yang dari emas tadi, yaitu umpama itu ada lubang-lubang yang digunakan yang itu terbuat dari emas maupun perak. Wal mu'alaqatu, dan juga
gantungan. Naam ya, lau itakhoda. Jika kau diambil apa murudan dengan untuk mengoles minuma dari emas dan perak linah wijala al aini sepadannya, yaitu untuk celak-celak daripada mata, jaza, maka juga diperbolehkan. Artinya yang wadahnya yang nggak boleh, ya. Itu termasuk hal-hal yang tidak diperkenankan ketika kita menggunakan sesuatu dari emas dan perak. Sekarang tambahannya lagi yang termasuk maksiatnya badan, yaitu watarkul fardi, dan juga meninggalkan kefarduan minas sholati, dari sholat, au ghairiha, atau selain sholat, au fi'li, ya. Termasuk maksiatnya badan kita. Ini dengerin Mas Rahul, Manpi'i, Mas Ipa, ya. Kita itu termasuk bermaksiat badan kita. Andaikan badan kita itu kita gunakan untuk meninggalkan kefarduan. Contohnya kita meninggalkan sholat fardu, au ghairiha, atau selain sholat fardu. Nah, ya. Sholat kok enggak sholat, nah itu dosa man ya. Jangan, ya ya, jangan tidak sholat, dosa. Atau selain sholat, ya contoh puasa kok nggak puasa, dan lain sebagainya. Ail fardi artinya kefarduan, au fi'lihi, atau mau melaksanakan kefarduan. Sholat itu sudah mau, puasa sudah mau, tapi ma'atarki rukni, beserta meninggalkan rukun-rukun lahu bagi kefarduan. Katumak ninati, contohnya tumak nina fil sholati, di dalam sholat. Jadi termasuk maksiatnya badan lagi Pak Janis, itu kita sudah melaksanakan sholat contohnya, tetapi rukun-rukunnya ditinggalkan, tumak ninahnya ditinggalkan. Nah itu termasuk, kalau dalam kitab Sulam Taufik, itu termasuk maksiatnya badan. Au ma'atarki sartin, atau beserta meninggalkan syarat. Jadi sebelum sholat itu nggak wudhu, atau nggak menghadap kiblat, atau nggak pakai pakaian kalau kok tidak terpaksa, ya kan. Nah itu, atau nggak mandi junub. Nah yang seperti itu juga termasuk maksiatnya badan. Jadi nggak ngerjakan ya maksiatnya badan, ngerjakan tapi ninggalkan rukun-rukunnya ya maksiatnya badan, mengerjakan tapi syarat-syaratnya ditinggal ya maksiatnya badan. Itu ya. Alah gini wae. Nah, itu ya. Ini tapi beda loh ya hukumnya dengan yang saya terangkan kemarin. Ini yang sudah mau sholat. Yang sudah mau sholat, yang belum sholat ya kemarin itu dia belum bisa wudhu ya enggak apa-apa. Dia sholatnya itu ibaratnya rukunnya ditinggal ya enggak apa-apa bagi yang belum mau sholat gitu. Terus ngaji 10 tahun lebih kok masa ya sholat masih ditinggalkan, ya kan, ya berarti memakai hukum yang ini. Nah gitu ya. Lah kalau orang yang belum mau sholat ya baru terserah wes, ora wudhu sik ya ora apa-apa, yang penting gelem sholat. Wes sholatnya keliru-keliru ya lah, yang penting mau sholat kan gitu. Wegah mandi wajib, ibaratnya kok dia karena belum mau sholat ya sholat sik wes ora apa-apa. Lah ini yang untuk kita yang ini ya. Wes ngaji pirang-pirang puluh tahun gitu. Ya kan itu. Ya masa suruh sama hukumnya dengan orang yang belum mau sholat. Kalau orang yang belum mau sholat ya macam mana biar mau sholat dulu. Nah ini kan sudah sholat terus. Nah itu ya berarti terkena hukum ini. Kalau nggak sholat dosa. Termasuk maksiatnya badan kita. Gini loh, gini analoginya ya. Allah desain kita tuh begini. Kang Dedi, Pak Ismadi, semuanya yang sudah keluarga. Kan punya anak itu. Pak Janis kan juga punya anak.
Kira-kira maksudnya Pak Janis punya anak itu disuruh ngapa? Kan disuruh ngabdi sama orang tua. Jadi anak yang soleh. Sebenarnya kehendaknya begitu sama dengan Allah itu sebenarnya menciptakan kita. Ya maksud tujuannya Allah tuh ya disuruh sholat, suruh ibadah, suruh berbuat baik. Ya, sebenarnya desainnya kita dibuat tuh begitu. Ya gitu. Dan kan kok kita kok tidak mau sholat, nggak mau melaksanakan perintah, itu ya sama dengan Pak Rozak nengok anaknya, diajari, dikasih makan, ya kan, supaya besar, supaya tahu, mau taat sama Allah, taat sama agamanya Allah, taat sama orang tua. Lah kok malah nggak mau? Ya begitulah analoginya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aslinya ya buating kalau orang sholat itu. Cuman karena masih di dunia masih bebas kan gitu. Lah nanti kalau sudah mati ya baru seperti ngaji malam Rebu itu ya. Nah itu kapokmu kapan? Wes kayak aku kasih hidup, aku kasih nyawa, napas gratis, gerak gratis, kedip gratis, ngerungu bisa mendengarkan gratis, bisa melihat gratis. Kok enggak mau ibadah mengabdi kepada Allah ya baru kebuki. Ya kita sebenarnya begitu Pak Janis ya. Anaknya Pak Janis kan dikasih makan dari kecil supaya besar. Nah terus disekolahkan, diajari ngaji. Supaya apa maksudnya Pak Janis? Nurut sama Pak Janis. Tapi kan enggak mau. Ya kan sebenarnya kan jengkel nak gebuki lah. Kan gitu. Cuman karena aturan agama ya ditahan-tahan kan gitu. Ya itulah gambarannya, bisa dipahami ya. Nah, bahwa kita itu diciptakan tujuannya untuk beribadah, desainnya begitu. Kalau jadi termasuk maksiatnya badan, yaitu tidak mau mengerjakan apa yang diperdukan, diwajibkan oleh Allah. Atau mau, tapi seenaknya dewek, rukun-rukunnya ditinggal, syarat-syaratnya tidak dikerjain. Nah itu ya. Nah ini tambahannya. Au ma'a fi'li mubtilin atau beserta mengerjakan sesuatu yang membatalkan lahu bagi kefarduan. Sudah mau sholat tapi malah guyon, dosa hul ya. Nah, ya man ya. Sholat tuh memang ngomong, tapi ngomongnya khusus dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu begitu. Nah, terus dilarang ngomong-ngomong sama makhluk, gitu ya. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ani bi ulumi fid dharain amin ya rabbal alamin. Di sini dicontohkan dilarang melaksanakan yang membatalkan keperduan. Sudah puasa elok-elok, nengok kawan yang rokok tengah hari, nah ikut batalin pula. Jangan Mas Gendon ya. Kiranya ndak tahan tinggal tidur. Nah, itu ya, itu. Nah, jadi termasuk maksiatannya badan yaitu mengerjakan sesuatu yang membuat amal fardu itu menjadi batal. Contohnya di sini kaltifati, seperti menoleh bil wajhi dengan wajahnya, biqasdil abi dengan tujuan yaitu main-main, fi sholati di dalam sholat. Nah, termasuk Mas Rahul ya, manpi ya, nolah-noleh ketika sholat, tujuannya main-main sama kawannya, itu termasuk maksiatnya badan. Yang seterusnya lagi, kira-kira Mas Gendon mantuk-mantuk unu paham tenan apa ora le. Walal alif rahimahullah wa nafa'ani bi ulumi fid dharain amin ya rabbal alamin itu ya. Mbok ketone mantuk-mantuk tapi takoni lha, mang apa maksudnya? Embuh. Ya tapi jadilah. Penting ngaji ya. Watarkul jamaati dan juga meninggalkan jamaah. Ma'a wujubiha beserta wajibnya jamaah. Jumat ya? Oh iya. Watarkul jumu'ati dan meninggalkan sholat Jumat. Meninggalkan Jumatan. Ma'a wujubiha beserta wajibnya Jumatan. Alaihi bagi meninggalkannya tadi. Artinya dia sengaja meninggalkan Jumatan
padahal dia Islam, balik, berakal, mungkin sehat, tidak dalam perjalanan dan dia merdeka. Ngapa enggak Jumatan? Males. Nah, wes bahaya itu. Murah Jumatan nih perkara males ya kan itu. Nah, maka yang demikian itu ya terkena hukum ini, termasuk kita bermaksiat menggunakan badan kita karena meninggalkan Jumatan. Lah Mas Fikri enggak Jumatan ngopo? Manen Pak Guru. Wah enggak termasuk. Ben lanong tren, ben lanong di Jumatan. Nggih itu. Wis gak ana alasan saiki wis ngaji, wis ngerti. Ora ana salin teko nang omah. Sarung akeh, baju akeh. Qala al-mu'allif rahimahullah. Bi fauri surutil wujubi dengan adanya syarat wajibnya. Wa damil udri dan tidak adanya udur. Wa in sholat walaupun sholat siapa orang tersebut adura kepada sholat duhur. Wes aku gak Jumatan lah. Aku yang penting sholat duhur. Padahal tidak ada alasan untuk dia meninggalkan sholat Jumat, di dalam syariatnya nggak ada. Dia ya nggak sakit, ya nggak dalam perjalanan, ya kan? Nah itu. Dan dia ya laki-laki, ya dia sudah balik, dia juga nggak gila. Kok malah nggak mau Jumatan? Ngapa kan berarti nggak Jumatan? Aku Jumatan nggak apa-apa. Yang penting aku sholat duhur. Nggak iso kan? Sekarang sudah ngaji, termasuk maksiatnya badan. Tapi diingat-ingat hukum ini untuk kita. Jangan untuk ngato-ngato orang ya. Kowe ngerti gak? Orang belum Jumatan itu. Kowe ku maksiat, dosa. Aku sholat duhur gak urus, ngaji wingi gitu. Nah, enggak boleh. Ini untuk kita, ya itu begitu. Lianna dalika, karena demikian dia tuh walaupun sholat duhur itu tarkul makmuril wajibi, termasuk meninggalkan perintah-perintah yang wajib alaihi itu atas dasar itu kola sudah bersabda siapa baginda Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, mana adapun barang siapa itu tarkul jumu'ati meninggalkan Jumatan min ghairi daruratin dengan tanpa darurat, toba Allah maka akan mengecap siapa Allah ala qalbi, toba maka akan mengecap siapa Allah ala qalbi atas hatinya orang tersebut. Orang nggak ada alasan dalam syariat dalam masalah berangkat Jumatan kok dia nggak mau Jumatan, maka dia termasuk nanti bahaya, hatinya nanti dicap oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wes macam mana caranya pokok diusahakan ya tuh Jumatan. Ya andai kan yang masih malas-malas sholat, seidak-idaknya Jumatan jangan ditinggal. Anggaplah laporan seminggu sekali. Nah, bertumbuk laporannya seminggu sekali. Wa tarku nahwi ahli qaryati al jamaati. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillahirabbil alamin.